Shalom anak remaja, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu, Masuk Ruang Maha Kudus. Shalom anak remaja, apa kabarnya hari ini? Pasti semangat ya. Walaupun kita tidak beribadah belum seperti biasa, kita harus tetap semangat dalam memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih dapat beribadah pada saat ini walaupun kami belum bisa berjumpa satu sama lain. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar firman Tuhan yang kami bahas pada hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami. Hanya ini doa anak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tema kita pada hari ini adalah percaya walaupun tidak melihat. Bahan Alkitabnya diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Abang bacakan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menjujukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menjujukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan tunjukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kita buka lagi bacaan remaja kita dari 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Abang bacakan. "Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu." Oke, jadi tema kita pada hari ini adalah percaya walaupun tidak melihat. Mungkin
ada timbul dari benak kita, bagaimana caranya kita percaya walaupun kita tidak melihat. Mungkin anak-anak remaja pada sehari-hari pasti melakukan tema kita ini, tidak melakukan tema kita ini, maksudnya kita sulit untuk percaya karena kita tidak melihatnya. Sama seperti salah satu murid Tuhan Yesus tadi, yaitu Thomas. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Namun pada saat itu Thomas tidak ada bersama mereka. Lalu murid-murid Tuhan Yesus bercerita kepada Thomas apa yang telah mereka alami. Namun apa tadi yang dilakukan Thomas? Dia tidak percaya. Dia tidak percaya apabila dia belum menyentuh lubang paku yang telah ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Kalau dia belum menyentuhnya, dia tidak akan percaya. Dan juga lambung Tuhan Yesus yang telah ditusuk, ditombak. Jadi begitulah yang terjadi pada Thomas pada saat itu. Lalu 8 hari kemudian murid-murid Tuhan Yesus kembali berkumpul, dan pada saat itu Thomas ada bersama mereka. Tanpa disangka-sangka datanglah Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus langsung menyuruh Thomas untuk menyentuh tangannya. Dikasihnya tangannya sama Thomas untuk dilihatnya, sehingga Thomas melihat tangannya, dan begitu juga dengan lambungnya. Setelah itu apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi? Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan pada saat itu Thomas langsung percaya. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, begitulah tadi bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, sehingga Thomas sudah percaya. Setelah kita membaca bacaan kita pada hari ini, seharusnya anak-anak remaja sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Seharusnya kita sudah percaya bahwa Yesus bangkit. Walaupun kita tidak ada pada saat itu, kita tidak melihatnya. Karena Tuhan Yesus telah mengatakan kepada Thomas seperti yang telah kita baca tadi pada ayat 27, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan pada ayat 29 tadi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi anak-anak remaja harus percaya. Oke. Tapi ada satu lagi yang perlu kita ketahui, bahwa percaya itu tidak hanya diucapkan, melainkan harus dilakukan. Maksudnya, jika kita percaya Tuhan Yesus, kita juga harus melakukan perintah-perintahnya. Kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Banyak sekali perintah-perintah, ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang baik. Semua ajaran Tuhan Yesus menyuruh kita untuk berbuat baik. Oleh karena itu, hari ini anak remaja juga diajarkan tidak menyatakan di mulut saja bahwa dia percaya, tetapi melalui tindakan dan tingkah laku juga. Lalu kita baca juga pada bacaan remaja kita tadi dari surat Petrus yang pertama. Kalau membacakan sekali lagi ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dalam bacaan remaja kita ini tadi, kita membaca tentang tujuan iman kita. Jadi, jika kita percaya, bagaimana tadi dikatakannya di sini, walaupun kita tidak melihat dia, tapi kita menyayangi Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak percaya, walaupun kita tidak bersama dia saat ini, kita percaya kepada dia. Oleh karena itu,
kita akan mendapatkan kegembiraan, karena sukacita yang mulia, yang tak terkatakan katanya di sini. Karena kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Maksud dari bacaan kita pada bacaan remaja hari ini adalah bagaimana caranya untuk mencapai tujuan iman kita, yaitu dengan percaya. Dengan percaya kita akan mendapatkan kegembiraan, sukacita, karena kita telah mencapai tujuan iman kita. Oleh sebab itu, pesan untuk anak remaja semua, kita harus percaya walaupun kita tidak melihatnya. Sekian firman Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah selesai membahas firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami dapat percaya walaupun kami tidak melihat Engkau Tuhan. Ajari kami agar kami dapat selalu percaya. Sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini tadi agar dapat berkenan di hadapan-Mu saja. Hanya ini doa-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.